Demonstrasi kontekstual budaya positif. Salam dan bahagia. Saya CGP Angkatan 3 Kabupaten Klaten dengan bimbingan Ibu Fasilitator Ibu Heni Riandari dan pengajar praktek Ibu Sri Winanti akan memaparkan restitusi yang telah saya lakukan di kelas atau di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 1 Wedi. Kasus pertama, Ibu Teresia Gendis, wali kelas 11 IPA 3, mendapat keluhan dari beberapa guru bahwa Nabila, salah satu murid kelas 11 IPA 3, akhir-akhir ini dalam mengikuti pembelajaran di kelas sering melamun, tidak fokus, dan sering terlambat mengumpulkan tugas. Bahkan ada tugas suatu mata pelajaran yang malah tidak mengumpulkan. Dan beberapa guru tersebut telah mencoba menegur dan mengingatkan untuk mengikuti pembelajaran dengan serius dan untuk mengumpulkan tugas. Akan tetapi, Nabila tetap tidak mengindahkan. Kemudian Ibu Teresia Gendis sebagai wali kelas berkolaborasi dengan guru BK yaitu Ibu Niken memanggil Nabila untuk melakukan restitusi. Langkah-langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ibu Teresia Gendis mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya, dan kamu berhak melakukan hal tersebut. Ibu guru BK, Ibu Niken mengatakan, kita bisa menyelesaikan masalah ini dan mencari solusinya bersama-sama. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ibu Teresia Gendis mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa di kelas kamu sering melamun, tidak fokus, dan beberapa kali terlambat mengumpulkan tugas. Dan bahkan ada satu mapel tidak mengumpulkan tugas. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Teresia Gendis mengatakan, ke depan kamu mau menjadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, dan menjadi orang yang dapat dipercaya? Kemudian, nilai kebajikan apa yang kamu yakini untuk mencapai tujuan tersebut? Nabila menjawab, selalu menjadi diri terbaik, menunjukkan sikap yang lebih santun, selalu bersikap positif, menghormati orang lain, dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam diri Nabila adalah cinta dan kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dari masalah yang diceritakan jika dirinya mempunyai masalah keluarga, di mana orang tuanya baru saja bercerai. Nabila tidak menginginkan hal ini terjadi. Namun, bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Dan menjadi pemikirannya sampai terbawa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dia sering melamun dan tidak fokus mengikuti pembelajaran. Dan dia ikut dengan ibunya, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Kasus yang kedua, Bayu dan Yoja datang ke sekolah terlambat pada waktu pelajaran kimia jam pertama. Mereka terlambat 30 menit, di mana pembelajaran kimia sedang berlangsung. Ibu guru Teresia Gendis, guru kimia, agak kesal karena merasa terganggu. Apalagi Yoja beralasan dia bangun kesiangan karena malamnya bergadang mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikerjakan dari kemarin, namun ditunda-tunda sehingga menumpuk.
dan mengerjakan hingga larut malam. Akibatnya dia bangun kesiangan. Namun begitu, orang tuanya tidak menghiraukannya, tidak membangunkan, karena subuh harus sudah berangkat ke pasar untuk berjualan di pasar. Sudah bangun kesiangan, harus menjemput Bayu pulang, sehingga sampai sekolah pun terlambat. Langkah-langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ibu Teresia Gendes mengatakan, Yoce, Bayu, sekarang jam berapa? Alasan kalian apa datang terlambat? Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ibu Teresia Gendes mengatakan, kenapa Yoce bangun kesiangan? Kemudian langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Ibu Teresia Gendes mengatakan, apa kamu ingin menjadi orang sukses? Bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit? Kemudian nilai kebajikan apa yang kamu yakini untuk mencapai tujuan tersebut? Yoce dan Bayu menjawab, mengerjakan tugas tepat waktu sehingga tidak menumpuk, berangkat ke sekolah lebih awal, menghormati orang lain terutama bapak dan ibu guru, dan belajar lebih giat. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam diri Yoce yaitu cinta dan kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dari masalah yang diceritakan Yoce. Dia bangun kesiangan dan orang tuanya pun tidak membangunkannya karena subuh sudah berangkat ke pasar untuk berjualan, sehingga Yoce kurang perhatian dari orang tuanya. Dalam diri Bayu, kebutuhan bertahan hidup. Hal ini dapat dilihat dari Bayu berangkat ke sekolah yang tergantung pada Yoce karena tidak mempunyai kendaraan sendiri untuk berangkat ke sekolah. Nah, berikut video restitusinya. Apakah kamu tahu ibu panggil alasannya apa? Iya bu. Ya ini ya. Jadi ibu itu dapat laporan dari guru-guru lain yang mengatakan kalau kamu itu di kelas sekarang kok akhir-akhir ini suka melamun, kemudian tidak fokus untuk pembelajaran, terus tugas-tugasnya kirimnya terlambat, dan ada mapel, ya beberapa mapel yang bilang kalau kamu itu belum mengumpulkan tugas. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kamu melakukan ini pun juga pasti ada alasannya. Sudah pulang rumah pasti punya masalah, dan masalah itu mesti bisa juga diselesaikan. Nah, gini, nah itu sekarang mau tanya, sebenarnya ada masalah apa sih kamu kok akhir ini kok suka melamun? Padahal kan biasanya kamu tuh orangnya rajin, mengumpulkan tugas juga nggak pernah terlambat, di sekolah juga fokus mengikuti pembelajaran. Coba dia cerita sama ibu. Karena ada masalah yang membuat saya itu malas. Ya memang apa ya, manusia itu memang tidak ada sempurna ya, mesti ada orang itu mesti ada masalah, tapi mesti kita bisa menyelesaikan ya bu ya. Insya Allah nanti akan bisa diselesaikan bersama-sama. Sekarang ibu pengen tanya, ke depannya kamu ingin menjadi apa sih? Menjadi orang seperti apa sih? Apakah Orang yang sukses. ya sangat bagus sekali ya, mestinya menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian keyakinan apa yang akan kamu lakukan apa untuk apa atau mencapai tujuan tersebut, untuk menjadi orang sukses tersebut? Ya. Menunjukkan sikap yang bersantun, sikap positif, Ya, berkomitmen terhadap keyakinan. ya bagus sekali ya kulikan ya. Jadi, nah itu sanggup nggak kamu lakukan untuk berikutnya ke depan nanti? Sanggup.
Ya baik, terima kasih. Jadi langkah-langkah restitusi yang sudah kita jalankan tadi bisa disimpulkan bahwa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam diri Nadia tadi adalah cinta dan kasih sayang. Hal ini bisa dilihat dari waktu dia menceritakan permasalahannya bahwa orang tuanya sudah bercerai. Nah, ini maka terbawa dalam mengikuti pembelajarannya, dia suka melamun sehingga tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kita hari ini mau belajar tentang kalori faktor ya, anak. Ya, jadi untuk penentuan kalkulasi itu bisa dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama dengan kalorimeter, yang kedua dengan entalpi pembentukan, kemudian yang ketiga dengan Hess, dan yang keempat itu adalah dengan energi ikatan. Nah, kita mulai dengan kalorimeter. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kenapa kok baru datang? Lambat. Kenapa kok lambat? Bayu kenapa? Belum cewek. Itu kenapa? Ini pada apa? Boncengan? Nah, itu kenapa kok baru datang? Kerjain tugas malam sampai malam. Tidur jam berapa? Waduh. Nah, terus ini udah jam berapa ini? Setengah 8. Nah, kalian ini dapat seperti ini kan sudah terlambat, terus nanti kalian juga ketinggalan pelajaran toh. Nah, juga mengganggu teman-teman kalian sudah fokus untuk mengikuti pembelajaran. Nah, gimana nanti kalian itu sebenarnya mau jadi apa toh? Jadi orang sukses. Ini pelajaran perguruan tinggi kan? Iya. Nah, keyakinan apa yang akan kalian lakukan ya, untuk mencapai tujuan tersebut ya, untuk menjadi orang sukses ya, mendapatkan perguruan tinggi yang favorit ya? Apa aja ya keyakinannya? Ya, mengerjakan tugas lebih awal. Apa Bayu? Menghormati bapak ibu guru. Kemudian apa akan terlambat lagi? Ya, kayak insya Allah tidak diulang lagi ya. Nah, disaksikan dengan teman-temannya ya. Ya. Gimana? Sanggup nggak untuk hari berikutnya datang lebih awal? Ya, baik ya. Terima kasih. Silakan duduk. Berarti kita lanjutkan pembelajaran kita ya tentang termokimia ya. Terima kasih. Yaudah sama Bani ternyata sekarang datang lebih awal ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ya silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Teresia Gandes, guru kimia saya. Setelah melakukan restitusi, saya merasa lega dan bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, serta dapat menjadi kunci sukses untuk meraih masa depan yang baik saya. Dengan melakukan restitusi tersebut, saya juga menyadari bahwa tugas harus diselesaikan seawal mungkin agar tidak menjadi beban di kemudian hari, karena sukses adalah
belajar. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah kami SMA Negeri 1 B. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.